Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 dengan saya Putri Diah Rahayu sebagai moderator dan 3 teman saya, Nurlailatul Musyarofah, Okta Atika Putri, dan Nurkoli sebagai pemateri. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena dengan rahmat-Nya kami bisa mempresentasikan makalah ini. Tak lupa pula sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi Agung Nabi Besar Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya pada zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah seperti saat ini. Baiklah, tidak perlu berlama-lama, mari kita simak penyampaian materi yang akan disampaikan oleh teman-teman saya. Pengertian fikih. Fikih secara etimologi berarti pemahaman yang mendalam dan membutuhkan pengerahan potensi akal. Sedangkan secara terminologi, fikih merupakan bagian dari syariah Islamiyah, yaitu pengetahuan tentang hukum syariah Islamiyah yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang telah dewasa dan berakal sehat atau mukallaf dan diambil dari dalil yang terperinci. Penggunaan kata syariah dalam definisi tersebut menjelaskan bahwa fikih itu menyangkut ketentuan yang bersifat syar'i, yaitu sesuatu yang berasal dari kehendak Allah. Kata amaliyah yang terdapat dalam definisi di atas menjelaskan bahwa fikih itu hanya menyangkut tindak tanduk manusia yang bersifat lahiriah. Fikih dan syariah memiliki hubungan yang erat. Semua tindakan manusia di dunia dalam mencapai kehidupan yang baik itu harus tunduk kepada kehendak Allah dan Rasulullah. Kehendak Allah dan Rasul itu sebagian terdapat secara tertulis dalam kitabnya yang disebut syariah. Untuk mengetahui semua kehendaknya tentang amalia manusia itu harus ada pemahaman yang mendalam tentang syariah, sehingga amalia syariah dapat diterapkan dalam kondisi dan situasi apapun dan bagaimanapun. Ketentuan yang terperinci tentang amalia manusia mukallaf yang diramu dan diformulasikan sebagai hasil pemahaman terhadap syariah itu disebut fikih. Secara harfiah, kata syariah berarti jalan, dan lebih khusus lagi, jalan menuju ke tempat air. Kenapa syariah disimbolkan dengan air? Yang pertama, karena manusia membutuhkan air. Yang kedua, karena air dapat menyucikan. Yang ketiga, karena air dapat membantu menyukseskan bercocok tanam. Bayangkan 60-70% tubuh manusia mengandung air. Dan apabila jika kebutuhan tersebut tidak terpenuhi, manusia akan gampang marah, depresi, wajah kusam. Demikian pun dengan syariah. Ketika manusia jauh dengan syariah, apakah yang akan terjadi? Yang akan terjadi ketika manusia jauh dari syariah adalah kejahatan-kejahatan, kenakalan-kenakalan, penyalahgunaan narkoba, penyalahgunaan alkohol, dan seks bebas di mana-mana, dan kejahatan-kejahatan lainnya yang timbul akibat manusia jauh dari syariah. Dalam pemakaian religiusnya, syariah berarti jalan yang digariskan Tuhan menuju kepada keselamatan, atau lebih tepatnya jalan menuju Tuhan. Ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW disebut syariah karena merupakan jalan menuju Tuhan dan menuju keselamatan abadi. Syariah digunakan dalam arti luas dan arti sempit. Dalam arti luas, syariah dimaksudkan sebagai keseluruhan ajaran dan norma-norma yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW yang mengatur kehidupan manusia baik dalam aspek kepercayaannya maupun dalam aspek tingkah laku praktisnya. Singkatnya, syariah adalah ajaran-ajaran agama Islam itu sendiri, yang dibedakan menjadi dua aspek, ajaran tentang kepercayaan akidah dan ajaran tentang tingkah laku amaliyah. Dalam hal ini, syariah dalam arti luas identik dengan asyar dan ad-din, agama Islam. Dalam arti sempit, syariah merujuk kepada aspek praktis amaliyah, dan syariah dalam arti luas, yaitu aspek yang berupa kumpulan ajaran atau norma yang mengatur tingkah laku konkret manusia. Syariah dalam arti sempit inilah yang lazimnya diidentikan dan diterjemahkan sebagai hukum Islam. Hanya saja,
Syariat dalam arti sempit ini lebih luas dari sekadar hukum pada umumnya, karena syariat dalam arti sempit tidak saja meliputi norma itu sendiri, tetapi juga norma etika atau kesusilaan, norma sosial, dan norma keagamaan seperti ibadah yang diajarkan Islam. Hukum Islam menurut bahasa hukum berarti halangan, keputusan, dan pemisahan. Kata ini berkembang hingga menjadi hukum dan hikmah. Keduanya berfungsi sama, yaitu menghalangi seseorang untuk berbuat jahat, memisahkan hal yang benar dan salah. Menurut istilah, hukum didefinisikan secara berbeda oleh ulama Sunni dan Mu'tazilah. Bagi ulama Sunni, hukum adalah titah Allah yang berkaitan dengan orang yang berakal dan dewasa melalui tuntunan, pilihan, dan penentuan sebab, syarat, dan penghalangan hukum. Menurut ulama Mu'tazilah, hukum adalah sesuatu yang ditetapkan oleh Allah dalam bentuk perbuatan yang sesuai dengan apa yang ada dalam sifat akal, karena teks Al-Quran dan Al-Sunnah berfungsi sebagai pembuka rahasia hukum dan akal bebas untuk mendapatkannya. Untuk lebih memberikan kejelasan tentang arti hukum Islam, perlu diketahui lebih dahulu agar mudah dipahami. Oleh Muhammad diambil arti kata hukum. Definisinya adalah sekumpulan aturan baik yang berasal dari aturan formal maupun adat yang diakui oleh masyarakat dan bangsa tertentu sebagai mengikat bagi anggotanya. Sumber-sumber hukum Islam dibagi menjadi 11. Yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran adalah sebuah kitab petunjuk dan bimbingan agama secara umum. Yang kedua adalah Sunnah. Sunnah pada intinya adalah ajaran-ajaran Nabi yang disampaikan lewat ucapannya, tindakannya, dan persetujuan ajaran-ajaran yang merupakan sunnah ini direkam atau diwartakan dalam sebuah rekaman yang dinamakan hadis. Jadi, hadis adalah rekaman warta mengenai perkataan, perbuatan, dan persetujuan Nabi yang merupakan sunnahnya. Yang ketiga adalah ijma'. Ijma' adalah kesepakatan para mujtahid yang melakukan penemuan hukum syara' sesudah zaman Nabi mengenai hukum suatu kasus tertentu. Ijma' pada masa kini bisa dibedakan menjadi dua, yakni ijma' formal dan ijma' persuasif. Yang dimaksud dengan ijma' formal adalah kesepakatan menerima suatu hukum untuk diformalkan, seperti dituangkan dalam peraturan perundangan, seperti Undang-Undang Perkawinan Islam di masing-masing negara Muslim. Sedangkan ijma' persuasif adalah kesepakatan menerima suatu ketentuan hukum tanpa diformalkan, melainkan diterima secara diam-diam. Yang keempat adalah qiyas. Qiyas adalah pengelompokan kasus baru yang belum ada ketentuan hukumnya di dalam kedua sumber pokok Al-Quran dan hadis ke dalam kategori kasus yang sudah ada ketentuan hukumnya, berdasarkan persamaan sifat antara keduanya. Yang kelima adalah maslahat mursalah. Maslahat secara harfiah berarti manfaat dan mursalah berarti netral. Dengan kata lain, maslahat mursalah adalah segala kepentingan yang baik yang tidak dilarang oleh Al-Quran dan Sunnah Nabi, dan juga tidak terdapat penegasannya di dalam kedua sumber itu secara langsung. Yang keenam adalah istihsan. Istihsan merupakan suatu kebijaksanaan hukum atau perkecualian hukum. Maksudnya kebijaksanaan untuk tidak memberlakukan aturan umum mengenai suatu kasus, melainkan untuk kasus itu diterapkan ketentuan khusus sebagai kebijaksanaan dan pengecualian terhadap ketentuan umum karena adanya alasan hukum atau dalil yang mengharuskan diambilnya kebijaksanaan hukum tersebut. Yang ketujuh ada istisbab. Yang kedelapan ada saddud zari'ah atau tindakan preventif. Yang kesembilan ada uruf atau adat. Yang kesepuluh ada qaul sahabat Nabi. Yang ke-11 ada hukum agama samawi
atau syara'u man qablana. Baik, itu tadi adalah 11 sumber-sumber hukum Islam. Baiklah, itu tadi adalah penjelasan materi dari kelompok kami mengenai pengertian fikih, syariah, dan juga hukum Islam beserta sumber-sumber hukum Islam. Jika masih ada yang belum dimengerti, bisa dipertanyakan kembali. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Ada lebihnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jika ada kurangnya itu datangnya dari setan karena kami hanyalah korban. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.